Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Baru memuji Allah langsung diberikan ini ya. Allah mah suka gitu ya. Terlampau baik. Minum dulu boleh? Orang minum doang. Lanjut. Jadi ngaji tak? Ya, bismillah. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat, karunia dan kuasanya dikumpulkan di sini murni hanya karena satu ikatan ya. Ikatan iman. Ya. Kalau bukan karena ingin sama-sama mengingat Allah, maka tidak akan kumpul di sini ya. Dari berbagai daerah, bahkan kalaupun sama-sama dari Indonesia, dari berbagai kota, dikumpulkan di sini sama-sama buminya Allah, tempat kita bersujud dan beribadah. Semoga pertemuan ini jadi rahmat, jadi berkat, dan Allah ridho tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi juga dikumpulkan di surganya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatiz, tuan guru, ulama, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, seluruh panitia tadi disebutkan, masya Allah. Izin saya belum bisa menyebutkan semuanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan oleh Allah yang udah merelakan waktunya, energinya, yang udah hadir juga merelakan ongkosnya, masya Allah. Saya tidak bisa balas apa-apa, semuanya Allah yang balas ya, insya Allah. Dan insya Allah pertemuan kali ini meskipun baru yang pertama kali, tapi alhamdulillah terasa amat sangat membahagiakan dan alhamdulillah. Dan semoga bisa terus sama-sama kompak seperti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal, sudah tak kenal maka tak ta'aruf mbak ya. Tak kenal maka tak ya. Alhamdulillah ya. Untuk namanya siapa? Iya. Kalau nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Ya, tapi yang ini nggak usah dimurojaah ya, tenang aja. Lin dari marganya Lin, Chin dari kata cintu artinya emas, Fu-nya dari kata Xingfu, blessing berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam percuma beneran ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita berada dalam agama ini ya. Terus lahirnya mah sudah di Bogor. Meskipun iya sih kesini teh berasa kayak mudik kata Teh Yunda juga ya. Nih kesini juga dia didampingi dengan bidadari saya Teh Yunda, udah kenal belum? Tuh ucapin salam. Nanti insya Allah ikut menyampaikan sepatah dua patah kata ya. Insya Allah. Mohon doakan kami buat yang di sini udah pada nikah semua belum? Oke, coba tes. So, yang jomblo angkat tangan. Ntar dulu, ada yang kurang saya percaya ini.
tolong, ntar dulu, tolong bedakan jomblo dengan janda ya, tolong. Ya maksudnya, iya sih sama-sama single gitu ya, tapi ya maksud saya yang belum menikah, enggak. Dan saya nanya ini bukan pengen nafkahin maksudnya ya, cuma nanya aja gitu, karena nanti menentukan apa yang akan dibicarakan dalam kajiannya. Tapi semoga Allah anugerahkan jodoh yang soleh ya. Ini pada pengen nyari suami di sini, Mbak? Enggak. Yang paling lama udah berapa tahun? Ada yang di atas 15 tahun angkat tangan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Udah jadi dosen ini di sini kayaknya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, berkah ya. Dimanapun sama buminya Allah. Kemarin juga sempat waktu pertama ketemu sama panitia diungkapkan jumlah sahabat Nabi itu ada berapa ya. Kalau bicaranya sahabat jangan dianggap oh sahabatnya teman satu grup WA-nya Nabi, bukan ya, belum ada WA. Tapi menurut ilmu syar'i kan ada 3 syaratnya untuk jadi sahabat itu. Satu zaman dengan Nabi. 2, pernah bertemu langsung dengan Nabi meskipun sekali seumur hidupnya. Dan yang ketiga, tetap beriman kepada Nabi sampai wafatnya ya. Jadi kalau ketemu Nabi, sejaman sama Nabi tapi tidak beriman, contoh Abu Jahal, maka nggak bisa disebut sahabat. Dan kalau misalkan ada yang sejaman, beriman tapi nggak pernah ketemu tatap muka langsung sekalipun, ngelihat Nabi secara langsung sekalipun, contohnya Uwais Al-Qarni misal, maka nggak bisa disebut sahabat ya. Nah, dari sekian banyak, walaupun nggak bisa diprediksi pasti karena di zaman itu tidak ada sensus, tapi dikutipkan oleh beberapa pendapat imam, contoh Imam As-Suyuti, Imam Abu Nuaim penulis kitab Hilyatul Aulia. Di situ disebutkan kalau ditarik garis rata-rata ada 120.000 sahabat. Berapa? 120.000. Tapi uniknya, ada yang tahu namanya makam Baki? Makam yang di sebelah Masjid An-Nabawi di Madinah. Itu makam para sahabat. Tapi kalau dihitung-hitung ada berapa makam di situ, di makam Baki? Itu cuma ada sekitar 10.000 makam. Berapa? Sedangkan tadi disebutkan ada 100.000 lebih, yang ada di situ adalah 10.000. Berarti memang ya begitulah sahabat. Kalau sudah ada iman di dalam hatinya, mereka memang sibuknya bukan hanya mencari kebahagiaan saja. Pertanyaan hidupnya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Ya. Maka sibuk jadi manfaat dan nyebar ke berbagai daerah, ingin jadi kebaikan. Sampai dilihat tadi, mereka kan kebanyakan emang orang jelas Mekah, dari Mekah sama Madinah. Tapi yang meninggal ada di makam Baki cuma 10.000 orang. Sisanya berarti, mohon maaf, meninggal di luar daerahnya. Dan maksudnya nyampein ini apa kok? Bukan berarti kita semua nanti berharap meninggal di sini. Masalah meninggal dimanapun sebetulnya nggak masalah. Yang penting husnul khotimah, betul? Semuanya pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Masya Allah, tenang aja ya. Dan bicara husnul khatimah, yang udah sering nonton live-nya, ingat, mati itu, husnul khatimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi perkara mati sedang apa. Beda? Ulangi ya, bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang. Oh, meninggalnya karena COVID, tapi sedang sujud rakaat terakhir, tuh yakin husnul khatimah. Kok meninggalnya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, ya. Maka berarti ya udah ya husnul khatimah. Bismillah, mau dimanapun berada, kita lihat para sahabat, gak banyak yang akhirnya berhasil masa tuanya atau wafatnya kembali ke kampung halamannya, tapi hakul yakin pulang kampungnya ke satu tujuan yang sama, semuanya kumpul ke surganya Allah. Terserah mau di mana saja. Jadi yang sudah jauh-jauh nyampe ke sini, masya Allah, demi orang-orang tersayangnya. Ada yang mungkin punya istri di kampung halaman, punya anak-anak, atau punya suami di sana, atau punya calon, ya nggak? Ada yang udah punya calon? Kalau calon belum wajib dinafkahi ya. Jadi, insya Allah. Maka insya Allah, dari situ setiap perjuangannya, setiap tetes keringatnya, ini lagi duduk kayak gini, ada yang kena cahaya matahari, setiap tetes keringatnya demi Allah tidak akan Allah sia-siakan. Kepahitan tuh cuma 2 ujungnya.
Ingat, satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Insya Allah, gak ada ruginya. Gak ada rugi. Bahkan meskipun kok udah nyariin nafkah, capek-capek jauh-jauh ke sini, di sananya dianya malah bandel, gak rugi. Karena kita berbuat baik kan bukan supaya dibaikin makhluk, betul? Kita berbuat baik agar dicintai sama yang maha baik. Selesai urusan. Punten ya, berbuat baik akhirnya dia juga jadi baik sama kita, atau satu dunia baik sama kita, tapi Allah nggak suka sama kita, celaka demi Allah deh. Mau satu dunia julid, nggak suka, tapi kita tetap disayang sama Allah, alhamdulillah selamat. Maka sederhana, kalau pengen semuanya jadi kebaikan, semuanya jadi baik, jadi sempurna, jadi berhasil, jadi sukses, pokoknya indikatornya harus satu, membuat kita semua tambah dekat sama Allah. Membuat apa? Banyak kesini niat ngaji atau niat apa? Ngaji ya. Kalau niatnya ngaji aman, mau sejauh apapun, mau yang bicaranya tidak datang sekalipun, setiap langkahnya jadi amal soleh, penggugur dosa, pendingin derajat, meskipun yang ceramahnya nggak datang ya. Tapi kalau niatnya pengen selfie sama yang ngomong misalkan, mau selfie ya, baru diminta lurusin niatnya. Beneran, ketahuilah, yang bicara ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa ya. Allahnya aja yang terlampau baik. Makanya pokoknya sekali lagi, ngaji ini pun baru jadi sukses kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah ya. Pulang dari sini tambah takwa. Mungkin ada yang jualan ya, Allah uji, ditahan dulu yang mau belinya, belum pada datang, tapi pulang-pulang dia yang tambah takwa, dia yang sukses ngajinya, daripada yang duduk diam ngedengerin gitu kan, terus ngerasa basi lah, yang diomongin udah tahu semua, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti gagal ngajinya ya. Bismillah ya, semuanya disatukan di satu niat yang sama ya. Tadi mana yang udah, yang masih jomblo tadi mana, angkat tangan lagi. Paling mana? Ada ngomong Sunda ini dia. Baik di sini ya. Yang nggak punya pacar kan? Nggak kan? Kalau ada putusin ya. Beneran. Jomblo anak satu itu gimana? Masya Allah. Alhamdulillah. Beneran ya, diputusin aja. Nah, insya Allah kan niatnya salah-salah pengen nyari yang ke surganya Allah. Saya pengen muatin para wanitanya dulu ya. Sekali lagi sering disampaikan bahwa wanita itu mulia di sisi Allah. Kita tahu sampai ada surat perempuan ya, surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki ya. Tapi karena mereka justru amat sangat dimuliakan, makanya aturannya macam-macam buat perempuan itu. Pakaiannya, wah, Masya Allah ya. Dan siapa saja yang boleh berinteraksi dan yang lain-lain itu, Masya Allah, lengkap. Ibarat beli gorengan sama beli berlian, bungkusannya bagusan mana? Berlian. Nah, kalian lebih mulia daripada sekedar berlian ya. Beneran. Makanya jika ada yang ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan pencipta kalian ya. Yang kalau misalkan ternyata nggak berani, termasuk di dalamnya itu minta konggoli untuk menjaga, menafkahi, melindungi, membimbing, itu aja nggak mau, nggak berani, maka jangankan menyentuh, menatapnya saja laki-laki tidak berhak. Semahal itu ya, Insya Allah. Makanya benar-benar terjaga, Insya Allah. So, tapi semuanya punya medsos, punya Instagram, TikTok, Insya Allah. Misal, ini mah misal ya, misal ngefansnya sama siapa? Jangan ya, Tokoh mah bukan orang baik ya. Misalkan Song Joong Ki nge-DM kalian gitu ya, atau terserah siapa lah ya, atau 7 personil BTS mualaf semua dan berkata, menyatakan cintanya, siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian, serakah ya.
Mau seperti apapun orangnya, entah dia tinggi, putih, langsing, ya mirip-mirip bihun misalkan ya. Tapi kalau misalkan ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas. Apa jawabannya? Halalkan atau tinggalkan, mas. Ya. Tapi aku beneran sayang sama kamu, mbak. Mas Jongki sayang misalkan ya. Sampaikan, silakan. Kalau berani ya datang, halalkan. Datengin walinya, ya. Jangan cuma modusin anaknya, karena kalau cuma anak perempuannya aja nggak bisa. Nih, manusia fitrahnya kalau sudah sayang, ingin bersama dengan selalu bersama dengan orang-orang yang disayang. Tapi kan di dunia nggak bisa kayak begitu, ya. Akan ketemu perpisahan, ada namanya maut nanti, ya. Makanya yang paling penting tujuannya. Meskipun mautnya, waktunya beda, tapi kalau tujuannya sama, alhamdulillah sama-sama ke surga. Yang repot, meskipun matinya bareng, tapi tujuannya beda. Ya. Dan kalau misalkan dia benar-benar sayang, nggak akan berani menghinakan atau menodai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya sendiri, oleh para wanita yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dari situ sudah ya. Kalau misalkan ada yang akunya suka, ya sudah, halalkan atau tinggalkan. Yang sudah menikah nanti ada pesannya lagi, karena diminta ya, karena banyak takutnya ada yang LDR ya, ada yang di kampung halaman terpisah begitu lama. Bismillah. Ya, Kak, teman-teman yang dimuliakan Allah, kadang masih ada yang modus berkata, oh enggak, kami tuh nggak pacaran. Paling cuma tengah malam dia jam 3 suka WA gitu, bangunin tahajud. Ya elah, modus ya. Pokoknya hati-hati kalau depannya udah gini bunyinya ya. Assalamualaikum ukhti ya. Apa Boyo ya. Ada lagi nama kota Boyolali, Crocodile Forget nih. Gue ya lupa ya. Alhamdulillah ya. Udah gitu kadang dibalas lagi sama perempuan. Iya mas, ini aku juga lagi tahajud, udah lagi ruku ya. Di foto pula lagi ruku. Jangan ya. Alhamdulillah. Beneran, jangan. Dan kadang ada kalau di Indonesia juga suka ada yang modusnya kayak gini. Enggak, kami tuh nggak pacaran. Kalau selalu pergi, tapi perginya selalu ke pengajian. Itu juga di motor dihalangin pakai tas biar nggak kena ya nggak. Tapi begitu nyampe tempat pengajiannya, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Laki-lakinya WA ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Boyo beneran ya, tapi sebutannya playboy syariah yang kayak gitu. Nah, udah ya, udah pokoknya bismillah. Yang di sini jomblo tapi punya pacar, atau yang mungkin sudah menikah tapi pasangannya jauh, terus terbisik oleh syaitan untuk misalkan punya ya sampingan-sampingan jauh-jauh ya, jangan mau. Pokoknya segera langsung ditutup celahnya agar jangan sampai kejadian apa-apa. Dan mari kita doakan di sinilah, mumpung lagi di majelis ilmu, kita doakan yang punya pasangan yang tidak halal, kita doakan putus hari ini juga. Ya tepuk tangan. Ya, itu aja. Masya Allah. Sudah tenang ya. Bismillah. Beneran ya. Syaitan itu nggak suka kita ngaji, nggak suka kita dapat pahala, maka akan dilakukan berbagai macam cara supaya kita gugur pahalanya. Tapi juga sulit bagi syaitan beres ngaji kayak gini kita langsung ngerampok bang rame-rame, itu susah. Ya. Maka paling dikasih was-was, dikasih godaan agar gimana caranya supaya kita malah melakukan dosa yang lain, jadi gugur pahalanya. Ada yang dikasih was-was di hatinya, ketemu sama yang nggak pernah ngaji, atau misalkan muslim tapi misalkan belum berhijab. Dia mah tidak lebih mulia dari saya, aku lebih suci daripada dirinya. Oh enggak sama sekali. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Allah yang tolong kita nyampe sini ya. Sok yakin ya, ongkosnya ada, waktunya ada, pakaiannya ada, kendaraannya ada, alas kaki ada. Kalau kata Allah tidak nyampe ke sini, bisa nyampe sini tidak? Tidak. Berarti yang sudah nyampe sini Allah yang tolong atau kita yang soleh-soleha? Allah yang tolong. Ya. Bismillah. Jadi kebaikan harus buat semuanya. Dan
Kadang juga dikasih was-was untuk supaya jangan bertobat, jangan mencari Allah. Kenapa? Karena kalau kita misalkan pengen tetap, saya tetap pengen tobat, pengen tetap ambil wudhu, sholat. Apakah ketika sholat dipukulin sama setannya? Demi Allah enggak. Ya, enggak sama sekali. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan di kamar kita nyalain Al-Quran 24 jam, murotal, lalu dari murotal tersebut setan nggak betah. Tapi dia nggak bisa mencet tombol matiin sendiri. Ya, medeni juga kalau misalnya tiba-tiba mati. Horor ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Bisanya apa? Kasih was-was. Bosen lah, jangan Al-Quran terus. Ganti misalkan yang lain. Kalau kita nggak mau, apa dibanting gitu murotalnya? Nggak sama sekali. Ya, nggak ketahui lah ya. Tipu daya syaitan baru akan jadi kuat kalau diladenin. Ulangi, kalau diladenin, bener. Kalau nggak diladenin, insya Allah. Karena kata Allahnya seperti ini, Inna kaida syaitana kana do'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, nggak bisa apa-apa. Ya, seperti tadi, dia nggak suka dengerin Al-Quran, tapi mencet matiin sendiri aja nggak bisa. Ya, cuman bisa ngasih was-was aja. Ya. Yang berat kalau kita ladeni, misal ada masalah sama pasangan, ya, masalah sama pasangan, terus pergi keluar, nah untuk bilang misalkan ketemu mantan, ya. Atau misalkan apa? TO. Oh gitu, ada tempat hiburan di situ, ya macam-macam ya, ke situ ya. Udah gitu di situ mulai tukeran nomor, udah jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya ketemu mantan ada istilahnya CLBK, tahu? Apa? Bukan, cepat lari bau kentut ya. Digocek ya. Ya misalkan itulah ya. Tapi sama, ini nggak cuman yang sama-sama di Indonesia atau yang jauh. Pokoknya kalau misalnya udah ada masalah terus nyarinya nggak ke Allah, tapi malah ke orang lain, pasti jadi masalah biasanya. Ya. Apalagi nanti mulai cerita. Awalnya cerita-ceritanya biasa aja. Awalnya bahkan bagus, WA jam 3 malam sama bangunin tahajud, ya. Tapi lama-lama cerita, aku chat kamu nggak apa-apa, ya elah. Suamimu nggak marah tak? Ya elah. Bahaya tak? Bahaya ya. Nanti paling akhirnya dibalas, enggak, suami saya itu begini dan begitu. Mulai aib suami dibongkar, ya nggak? Nah, udah bilang, ya. Lama-lama kalau udah cerita, nggak enak nih cuma di WA doang. Ayo kita ngobrol, ketemu makan siang. Tambah rusak ya. Mohon maaf ya, ini referensinya kadang-kadang ambil dari film-film azab kan, awalnya kayak gitu ya. Masya Allah. Ya awalnya kayak gitu ya. Tapi kalau dari awal itu dia modus, dari assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, aman ya Allah. Belum timbul rasa, belum nyaman, ya. Itu juga. Ya. Misal juga yang laki-laki, baik yang jauh dari istri ataupun juga yang jomblo, izin punten maaf, sendirian di kamar, nggak punya pasangan, syahwatnya bangkit, di tangan ada handphone, internet kenceng, udah itu rusak. Hancur ya. Tapi kalau pertama kali dilakuin langsung taruh handphonenya, pergi main, keluar lah, main badminton kek, lari di taman kek, bantuin tetangga pindahan kek. Kok nggak ada tetangga yang pindah, suruh dia pindah. Pak, jangan tinggal sini Pak, udah Pak. Ya. Misal ya, setiap hari pindahan berarti katanya. Masya Allah. Nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah kerja lagi, selesai urusan, beres tutup hari itu. Tapi kalau misalkan diladenin, lihat gambar dulu. Gambar ada videonya 1 jam, lihat dulu 1 menit, udah, ya. Udah beras itu ya, 15 berapa detik juga ya. Alhamdulillah, pokoknya ditutup semua celahnya, ya. Beneran ya, niatin semuanya jadi kebaikan. Karena kalau misalkan nggak jadi amal, nggak jadi sesuatu yang diterima Allah, rugi beneran. Nih, misalkan kayak gini datang ceramah ya. Kadang kalau misalkan udah nyampe di tempat yang sehari itu bisa 4-5 kajian, terus sambil nungguin MC ngebuka kajian, di tempat yang terakhir udah lemes, udah capek, ngebayang ya Allah, udah capek begini, terus engkau tidak terima jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-ruginya. Buat apa udah capek? Ini udah jauh-jauh ke sini misalkan, niatnya dari awal mulia, ingin menafkahi orang-orang tersayang, ngasih orang tua dan lain-lain. Tapi di sini ternyata nggak jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-ruginya. Kita lihat ya,
salah satu yang bikin Islam itu luar biasa sehingga akhirnya meskipun dulu saya lahirnya di keluarga Tionghoa dan sekolahnya sekolah Katolik, bahkan nyari duitnya waktu masih di Thailand jadi bandar judi, tapi sampai akhirnya malah memilih untuk jalan yang sekarang Islam karena dulu menemukan satu-satunya yang bisa ngebuat manusia itu berbuat baiknya tanpa batas, bahagianya tanpa batas, itu cuma satu cara, dengan cara itu. Tapi boleh kalau untuk mendamaikan. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istrinya. Ulangi. Tapi bohongnya bukan bilangnya kerja tapi pergi ke rumah janda, bukan ya? Bukan. Tapi yang dimaksud disebut dalam penjelasannya dari guru-guru kami adalah bohong istri pada suami, maksudnya adalah gombal. Ya. Kayak misalkan, Masya Allah istriku wajahmu bercahaya, kan bohong. Emang wajahnya lampu senter? Enggak bisa nyala. Ya. Tapi ya sudah, kalau buat nyenengin istri itu diperbolehkan. Wajahmu bagaikan rembulan, padahal rembulan bopak-bopak mukanya, ya. Insya Allah, udah. Namanya juga seperti itu ya, Insya Allah. Nah, maka dari awal tujuannya apa? Kalau misalkan kepada istri dibecandain, digombalin kayak gimana juga demi Allah semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Tapi kadang kita bisa-bisanya lebih ramah kepada yang bukan pasangan kita daripada pasangan kita. Di luar Masya Allah ramah luar biasa, tapi kalau misalkan kepada istri di rumah galak, ya. Siapa itu yang jawab tuh? Enggak lah, tujuannya satu saja. Karena kalau misalkan keramah yang bukan haknya, alhamdulillah nggak jadi kebaikan, malah jadi dosa. Panas itu gimana? Munduran atau pindah maju ke depan? Maaf ya kepanasan, tapi udah setelah diatur, boleh geser dulu atau gimana? Ya, betul nopo-nopo. Masya Allah. Mekuansi mah. Lucunya ngomong mekuansinya tapi mendok. Mekuansi. Are you ready to rock? Ready ora? Masya Allah. Alhamdulillah. Nyampe mana tadi? Nyampe gombal. Ya udahlah seperti itu. Beneran ya? Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandangnya selesai urusan. Ya, masalahnya kita ngelihat pasangannya mau pakai sudut pandang apa. Kalau ngelihat sudut pandangnya masih pakai sudut pandang dunia, yang jadi pembandingnya juga adalah pihak lain, yang pihak lainnya itu memang sudah syaitan berjanji akan memperindah yang tidak halal untuk dirinya, yang udah halal tidak akan diperindah. Ya. Makanya kalau misalkan ngelihat, loh kok selingkuhannya tidak lebih cantik dari istrinya? Iya, karena diperindah oleh syaitan. Ya, diperindah, ya, dibikin seolah-olah jadi wah lebih gimana, padahal enggak, tertipu. Ya, silakan pindah yang kepanasan ya, monggo. Alhamdulillah. Maka seperti itu, hati-hati. Maka kita ngelihat lagi, lihat sudut pandangnya pakai sudut pandang apa. Kalau sudah ngelihatnya pakai sudut pandang, diganti sudut pandang akhirat. Jadi mandang pasangan tuh bukan sekedar ngelihat hak dan kewajibannya. Kewajibanmu tuh ini, hak saya tuh ini. Kalau kamu nggak mau melakukan ini, masih banyak yang mau. Oh itu nggak akan bisa. Mau dapat yang cantiknya atau baiknya kayak gimana juga pasti kurang kalau kayak begitu. Ya. Tapi kalau selalu ngelihatnya, ya Allah, dulu aku memilihnya untuk mencapai surgamu, dan dia dari miliaran manusia di dunia, engkau tahu ya Allah, yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Lalu setelah aku memohon, engkau menjadikan dia yang jadi pasanganku. Sederhana. Berarti dia yang paling tepat untuk gandeng tangan kita ke surganya Allah. Ya. Nah kalau misalkan belum ke arah sana, selalu rugi. Di luar ada yang lebih baik. Di luar ada yang seperti ini, seperti itu. Enggak, jawab aja pakai tauhid ya. Dari miliaran manusia, Allah tahu yang mana yang paling baik, yang mana yang paling tepat, lalu dia yang menjadi pasanganku. Udah sederhana ya. Dan kalau misalkan pasangan ada yang bertanya, Mas, nyesel gak sih nikahin aku, misalkan gitu ya, bertanya, sama, jawabnya pakai tauhid aja. Hai pasanganku, aku dulu mengharapkan surganya Allah, ingin ada yang menggandeng tanganku ke surganya Allah, lalu setelah meminta, menambahkan takwa, tahu-tahu engkau yang jadi pasanganku. Sederhana, berarti kata yang paling tahu dan paling baik, engkau yang paling tepat orangnya. Meskipun hawa nafsuku berkata di luar sana ada yang lebih muda, ada yang lebih cantik, ada yang lebih baik, oh enggak. Kalau yang di luar itu paling tepat untuk menggandeng kita ke surganya Allah, dia yang harusnya jadi pasangan kita.
Kenapa malah kamu? Udah weh, aku tauhid yang jawab. Tapi kalau misalkan selalu ngelihatnya belum pakai sudut pandang ke Allah, demi Allah berat. Ya, mau dimasakin setiap hari, kayak mau dijaga kayak gimana juga, enggak. Sila, tetap dijaga ya. Dan semoga Allah juga jaga keturunan-keturunan kita semua, insya Allah. Perlu diketahui ya, di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Ada berapa? 17. Yang satu itu adalah percakapan antara ayahnya, mohon maaf, orang tuanya, ayah ibu dengan anaknya. Ya. Yang kedua antara ibunya saja dengan anaknya 2 kali. Sisa 14 kalinya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Ya. Jadi justru emang lebih banyak ayahnya. Tapi kita lihat percakapan seperti apa? Ya. Alhamdulillah gurunda kita sudah datang ya. Kita sambut dulu. Masya Allah. Yuk, silakan. Cek dulu. Cek. Tala'al badru alaina bi'taniyatil wada wajaba syukru alaina. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Baik, bismillah. Gurunda izin Gus. Insyaallah semoga Allah selalu merahmati beliau, memuliakan beliau, menjaga keturunan beliau, Masya Allah. Bismillah. Sedikit lagi ya sebelum nanti kita dengarkan nasihat dari guru kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik, jadi kita semua tadi udah sepakat ya. Semua pengen bahagia, pengen tenang. Nah masalahnya kan nyarinya dari mana ya. Dan ternyata betul, insyaallah. Dan ternyata rumusnya sederhana. Ternyata bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan bahagia. Surveinya sederhana. Jawab sama-sama ya. 1, apakah kita semua punya keinginan? Nah, 2, apakah Allah juga punya keinginan? Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, yuk jawab, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Tanyakan kepada diri, kenapa kita udah ngejar yang terus-menerus ngejar yang kita suka, tapi kenapa masih belum bahagia, gampang ngeluh, gampang kecewa. Ya, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, barulah kita sadar bahwa karena memang ternyata bahagia adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Setiap kali pengen ngelakuin sesuatu, tanya, ini membuat aku tambah dicintain Allah atau hanya sekedar aku suka dengan hal ini? Ya, ada peluang untuk ngambil yang bukan haknya, tidak akan ada yang tahu, tidak ada CCTV misal. Tanya, ya, ini yang suka tentang hal ini, aku atau Allah? Ya, karena kalau sudah ngejar yang Allah suka, Bismillah, aman, dijaga, semuanya jadi kebaikan. Perhatikan semua masalahnya manusia. Ada yang masuk penjara, ada yang dipukulin orang, ada yang akhirnya dijahatin orang. Yuk kalau mau jujur, hampir semuanya gara-gara karena ngikutin keinginan diri sendiri. Aduh, aku pengen punya ini, uangnya nggak cukup, ngikutin keinginan diri sendiri, ngambil, dan yang lain-lain. Ya, tapi kalau sudah ngejar yang Allah suka, Bismillah, Allah jaga, Allah muliakan, Allah tenangkan, Bismillah. Sepakat? Insya Allah. Bismillah ya. Insya Allah dikembalikan dulu kepada guru. Saya masih ada waktunya atau dilanjut kepada guru kita? Atau tanya jawab atau apa? Gimana? Oh gitu. Berarti sekarang langsung kepada beliau ya. Saya kembalikan kepada MC. Nanti insya Allah. Adanya tanya jawab Mbak, bukan foto-foto katanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.